Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munawaro dari kelas Inovasi dan Perubahan Organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video dengan judul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Inovasi Produk Studi Kasus Apple Inc. Ada beberapa pengertian inovasi menurut para ahli. Yang pertama ada Merriam Jensen. Menurut Merriam Jensen, inovasi adalah pembuatan, pengenalan, dan penerapan ide atau gagasan baru dalam pekerjaan, kelompok, atau organisasi untuk meningkatkan kinerja peran individu, kelompok, atau organisasi tersebut. Pengertian yang kedua dari Kuniyoshi Urabe. Menurut Kuniyoshi Urabe, inovasi adalah segala hal yang dihasilkan dengan melalui sistem proses yang panjang serta juga kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga ke implementasinya di pasar. Dan yang terakhir ada pengertian inovasi menurut De Jong. Menurut De Jong, inovasi adalah perilaku individu yang bertujuan untuk mencapai tahap pengenalan atau berusaha mengenalkan ide-ide, proses, produk atau prosedur yang baru dan berguna dalam pekerjaan, kelompok, atau organisasi. Lalu, apa itu yang dimaksud dengan budaya organisasi? Budaya organisasi menurut Robbins adalah suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu. Menurut Wieland dan Hanger, budaya organisasi adalah himpunan dari kepercayaan, harapan, nilai-nilai yang dianut bersama oleh anggota organisasi dan diwariskan ke generasi berikutnya. Menurut Kushwe and Lodge, budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara pekerjaan dilakukan dengan cara para karyawan berperilaku. Pada kesempatan kali ini yang akan dibahas yaitu perubahan budaya organisasi yang ada pada perusahaan Apple Inc. Apple Inc. yang sebelumnya bernama Apple Computer Inc. adalah sebuah perusahaan Silicon Valley berbasis di Cupertino, California yang bergerak dalam bidang teknologi komputer. Berikut ini ada beberapa inovasi yang dilakukan oleh Apple Inc. Yang pertama yaitu iMac. iMac menjadi suatu yang signifikan karena 3 hal. Yang pertama, iMac adalah komputer pertama yang tidak menggunakan PC. Kedua, Steve Jobs menghilangkan fitur floppy disk atau disket. Dan yang ketiga, iMac adalah komputer pertama yang membawa kemudahan bagi para penggunanya dalam dunia internet. Yang kedua, ada iPod. Yang membuat iPod begitu fenomenal ketika pertama kali muncul pada tahun 2001 adalah integrasinya dengan iTunes yang membuat transfer musik menjadi begitu mudah dan fitur-fitur seperti copy protection, album artwork, dan photo viewer membuat iPod berhasil menjadi MP3 player fenomenal di awal 2000-an. Yang ketiga ada iPhone. Seketika iPhone menjadi sangat populer dan memiliki pengaruh yang mendasar baik dalam merubah kebiasaan konsumen maupun persaingan industri. Setelah kehadiran iPhone, semua smartphone bekerja dan memiliki sistem yang menyerupai iPhone. Yang keempat ada iPad. iPad merupakan komputer tablet yang diperkuat dengan OS yang digunakan pada iPhone. Secara umum, perangkat ini merupakan pengembangan dari iPod Touch dan iPhone. Yang kelima ada AirPods. Apple meluncurkan earbud nirkabel dengan sebutan AirPods. Produk ini merupakan terobosan yang belum pernah dibuat perusahaan manapun. Dan yang terakhir ada Apple Watch. Apple Watch adalah penemuan langka yang benar-benar memiliki banyak kegunaan. Apple Watch ini merupakan satu-satunya perangkat Apple yang dapat dipakai untuk melakukan telepon, menjadi alarm pengingat, menjawab panggilan, dan teks pesan serta beberapa hal unik lainnya. Di bawah kepemimpinan Steve Jobs, Apple mampu mempertahankan keeksistensiannya sampai saat ini. Steve Jobs mampu mengubah budaya organisasi yang sudah ada menjadi lebih baik dan membawa kesuksesan bagi perusahaan Apple. Apple Inc. merupakan perusahaan dengan tipe budaya organisasi market. Berikut ini merupakan budaya organisasi yang diterapkan pada Apple Inc. Yang pertama, measuring customer preference. Business Insider menyatakan pada sebuah artikel yang ditulis oleh Jim Edwards berjudul
What Apple employees say about the company's internal corporate culture, bahwa Apple sangat peduli terhadap review yang diberikan dari pengulas teknologi pada majalah-majalah. Yang kedua ada improving productivity. Apple juga senantiasa terus mengimprovisasi produktivitasnya dengan membuat banyak perubahan tidak dari hanya sisi manajerialnya dan juga pembuatan produk-produknya. Dapat dibuktikan dengan bertambahnya inovasi-inovasi hebat Apple dan terus bertambahnya merchant resmi Apple di berbagai belahan dunia. Yang ketiga, creating partnership. Apple melakukan partnership dengan berbagai perusahaan dari berbagai bidang. Contohnya seperti Pixar, Disney, Microsoft, Nike, berbagai label musik seperti EMI, IBM, Motorola, dan berbagai karir telepon seperti AT&T, Verizon, Sprint, dan T-Mobile. Dan yang keempat ada enhancing competitiveness. Mempertinggi unsur kompetitif merupakan salah satu ciri khas merek perusahaan ini. Apple terus berinovasi dengan terus meluncurkan berbagai produk-produk baru, baik perangkat lunak maupun keras, untuk dapat terus mengungguli perusahaan saingannya. Sebuah perusahaan tentunya tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya budaya organisasi di dalamnya. Dari inovasi-inovasi yang diciptakan, perusahaan Apple membuat diferensiasi produk agar tampil beda dengan kompetitornya. Dengan membuat sebuah produk yang eksklusif dan kualitas premium, Apple mampu menciptakan sebuah tembok yang memisahkan antara mereka dengan pesaingnya. Sekian video yang saya tampilkan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.